Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup A sesi A3 akan mempresentasikan modul 6 dengan judul pewarnaan atau pengecatan jasa teknik. Saya Nugi Melasari NPM 31 dan partner saya Anis Romawati NPM 32. Next. Kemudian ada prinsip dasar pewarnaan jasa teknik. Prinsip dasarnya yaitu adanya ikatan ion antara komponen seluler dari bakteri dengan senyawa aktif dari adanya ikatan ion antara komponen seluler dari adanya ikatannya antara komponen seluler dari bakteri dengan senyawa aktif dari pewarna yang disebut kromogen. Terjadi ikatan ion karena adanya muatan listrik baik pada komponen seluler maupun pada pewarnanya. Berdasarkan muatan ini, maka dapat dibedakan pewarnaan asam dan basa. Pewarna asam disebut juga dengan pewarna negatif. Contohnya tinta Cina, larutan nigrosin, asam pikrat, eosin, dan lain-lain. Kemudian pewarna basa bisa terjadi bila senyawa pewarna bersifat positif, sehingga akan diikat oleh dinding sel bakteri dan sel bakteri ini jadi berwarna dan terlihat. Contohnya yaitu metilen biru, kristal violet, safranin, dan lain-lain. Tujuan pengecatan jasa teknik yang pertama yaitu mempermudah pengamatan bentuk sel mikroorganisme, khususnya bakteri. Kedua, memperjelas ukuran dan bentuk jasad. Ketiga, mengamati struktur luar dan struktur dalam dari sel mikroba. Yang keempat, mengetahui reaksi jasad terhadap pewarna yang diberikan, sehingga sifat fisik kimia dari jasad dapat diketahui. Dengan demikian, dapat menggunakan pewarnaan sebagai salah satu cara untuk klasifikasi bakteria. Berhasil atau tidaknya pewarnaan sangat ditentukan oleh waktu pemberian warna dan umur biakan yang diwarnai. Selanjutnya yaitu metode pengecatan jasa teknik. Yang pertama yaitu pewarnaan sederhana, di mana pewarnaannya menggunakan pewarna tunggal atau satu macam warna saja. Kedua, pewarnaan negatif. Pewarnaannya menggunakan pewarna asam seperti nigrosin, eosin, atau tinta India sebagai pewarna utama. Pewarna ini dilakukan pada bakteri yang suka diwarnai oleh pewarna sederhana. Yang ketiga yaitu pewarnaan Nielsen. Teknik pewarnaan untuk mengetahui adanya basil tahan asam. Yang terakhir yaitu pewarnaan gram, yaitu suatu metode empiris untuk membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok besar, yaitu gram positif dan gram negatif. Selanjutnya yaitu bakteri gram positif dan negatif. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna metil ungu pada metode pewarnaan gram. Bakteri gram positif akan mempertahankan warna ungu gelap setelah dicuci dengan alkohol, sementara bakteri gram negatif tidak. Bakteri gram positif memiliki dinding sel yang lebih sederhana dengan jumlah peptidoglikan yang relatif banyak. Dinding sel bakteri gram negatif memiliki peptidoglikan yang lebih sedikit dan secara selanjutnya yaitu perbedaan yang pertama yaitu struktur dinding sel. Untuk bakteri gram positif tebal 15-80 nm dan berlapis tunggal. Untuk bakteri gram negatif 10-15 dan berlapis 3. Selanjutnya untuk komposisi dinding sel, kandungan lipid rendah. Untuk bakteri gram negatif kandungan lipid tinggi. Untuk selanjutnya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk selanjutnya, di sini akan saya jelaskan terkait dengan inisial stain, di mana yang pertama ini ada kristal violet yang merupakan pewarna primer utama yang akan memberi warna mikroorganisme target. Nah, kristal violet itu bersifat basa sehingga
mampu berikatan dengan sel mikroorganisme yang bersifat asam. Dengan begitu, sel mikroorganisme yang transparan akan terlihat berwarna ungu. Komposisinya yaitu untuk larutan A, ada kristal violet 2 gram dan alkohol 95% 20 mili. Untuk larutan B, amonium oksalat 0,8 gram dan aquades 80 mili, kemudian campurkan larutan A dan B tersebut. Selanjutnya ada mordan atau local iodine solution. Nah, larutan iod merupakan pewarna mordan, yaitu pewarna yang berfungsi memfiksasi pewarna primer yang diserap mikroorganisme target. Pemberian iodin pada pewarnaan gram dimaksudkan untuk memperkuat pengikat warna oleh mikroba. Komposisinya yaitu iodin 1 gram, kalium iodin 2 gram, dan aquades 300 mili. Kemudian campurkan iodin dan Kc dalam mortar dan haluskan. Tambahkan aquades sedikit demi sedikit sampai habis hingga 305 mili. Nah, yang selanjutnya ini ada depolarizer atau alcohol solution. Alkohol berfungsi untuk membilas atau melunturkan kelebihan zat warna pada sel bakteri organisme. Alkohol memberikan dampak pada saat pewarnaan gram. Jika saat bakteri dibilas dengan alkohol, alkohol akan melarutkan lapisan lipid pada dinding sel. Bakteri gram negatif yang dingin, selnya tersusun dari lapisan lipid yang tebal, maka akan larut dalam alkohol. Komposisinya yaitu alkohol 95%, 70 mili, dan aseton 30 mili. Selanjutnya itu ada counterstain atau safranin atau carbol fusin. Di mana pada pewarnaan gram dengan penambahan safranin menyebabkan sel bakteri itu berwarna merah. Fungsi dari safranin yaitu sebagai pembeda atau kontras terhadap warna kristal violet iodium. Komposisi larutan pewarna bakteri safranin yaitu safranin 0,5 mili, alkohol 95%, 100 mili, dan aquades 100 mili. Kemudian kita larutkan safranin dalam alkohol dan kita tambahkan aquades sampai mencapai 100 mili. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengecetan jasa trenik. Jadi yang pertama ini ada faktor fiksasi. Nah, fiksasi ini dia berpengaruh karena untuk merekatkan sel mikroba pada objek gelas, mengubah daya ikat zat warna dan membuat sel mikroba lebih kuat. Kemudian yang kedua ini ada pelunturan zat warna. Dia berpengaruh untuk menghasilkan kontras warna yang lebih baik pada bayangan mikroskop. Kemudian ada substrat. Di sini dia berpengaruh pada zat warna asam atau basa yang dapat bereaksi dengan senyawa tertentu. Kemudian ada intensifikasi warna. Dimaksudkan agar pengecetan itu bisa terlihat lebih kuat. Kemudian yang terakhir ini ada zat warna penutup untuk memberikan kontras pada sel-sel yang tidak menyerap zat warna utama. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan. Di sini pada praktikum pengecetan jasa trenik kita menggunakan yeast dengan metode pengecatan sederhana. Dapat diamati bahwa kita melakukan pengamatan pada mikroskop dengan perbesaran 40 kali 10, kemudian didapatkan hasilnya berbentuk kokus, berkoloni, tidak berinti sel, dan latar berwarna putih, warna mikrobanya ungu. Untuk yang pengecetan gram ini perbesarannya kita pakai 40 kali 10, berbentuk kokus, berkoloni, tidak berinti sel, latar berwarna kuning dengan mikrobanya berwarna ungu. Untuk pengecetan Zilnislen di sini kita pakai perbesaran 40 kali 10, didapatkan hasilnya bentuk kokus, berkoloni, tidak berinti sel, latar berwarna putih dengan warna mikroba biru. Jadi pada praktikum ini data yang kita peroleh itu sesuai dengan teori yang ada. Menurut Iodong pada tahun 2017, yeast termasuk ke dalam bakteri
yang tidak tahan asam dikarenakan tidak mempunyai lapisan lin yang menyebabkan tidak cukup kuat untuk menahan zat warna karbon pada fosin, sehingga akan dengan mudah luntur dan tercuci saat dilakukannya deklorasi. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.